طيب. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله من والاه. أظن قد انتهيتم أستاذ رامي إلى هذا التمرين الثالث. دخلتم هنا في تمرينات، أليس كذلك؟ وصلتم إلى تمرين الثالث والآن نبدأ بالتمرين الرابع، صحيح؟ صحيح. نبدأ بالتمرين الرابع ومن الثالث. خمسة. الخامس. طيب، هنا في أسئلة في التمارين. هنا سؤال رقم واحد: عين المعرب والمبني. المعرب هنا، أما الأسماء الذي وضعت فيه العلامة هنا مبني. مبني هذا هو أنا الذي أمسي. هذه مبنيات. الآن، من، 14، آمين. أما هذان هنا في خلاف، Tidak ولكن muncul tulisannya, Ustaz. ها. Tulisannya enggak tahu di teman-teman. Kalau saya di sini masih Explorer ini yang Oh, begitu ya. teman-teman gimana? Muncul anunya? Iya, layarnya masih dokumen Ki. Oh, هذا هو. Ah, طلع. sudah ini. طيب. بارك الله فيكم، عفوا. طيب، العاصرة هنا العين المعرب والمبني. هنا في الأسماء كتاب. أما كتاب هنا ما وضعت فيه شيء من العلامات. هذا معرب. أما الذي وضعت فيه العلامات مثل هنا هذا هو مبني. وهو مبني أنا الذي أمسي. الآن، من، 14. الأعداد المركبة. الأعداد المركبة 14. آمين اسم الأفعال. أما هذان، هذا الاسم هذان. هذا فيه خلاف بين العلماء. هل هو مبني أو معرب، لكن الأصح هنا هذان اسم الإشارة في بصيغة المثنى. هو مبني، معرب yang paling sahih. Walaupun ada khilaf di antara para ulama ahli lugha, yang paling sahih di sini adalah dia masuk ke dalam i'rab. Dan di i'rab dan i'rab musanna, marfu bil alif mansub bi al ya wa majrur bil ya. رقم اثنان: هنا ما علامات الإعراب الأصلية. علامات الإعراب الأصلية هنا علامات رفع الضمة الفتحة الكسرة. هذه العلامات إنما هي علامات ضمة الفتحة الكسرة. Adapun al-rafa, al-nasab, al-jar ini adalah uh, anwa al-i'rab atau aqsam al-i'rab. Anwa al-i'rab. ثم هنا في رقم ثلاثة: ما علامات الإعراب الفرعية في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة مرفوع بالواو منصوب بالألف مجرور بالياء. وما علامات الإعراب الفرعية من جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم مرفوع بالواو منصوب ومجرور بالياء. المثنى مرفوع بالألف منصوب ومجرور بالياء. ورقم أربعة خلاص أخذتم. انتهيتم من رقم الأربعة أو نبدأ من هنا؟ Udah selesai ini nomor 4 atau kita mulai dari sini? Nah, Mas. Selesai ya? Sudah, tapi enggak apa-apa kalau mau diulang. طيب. الممنوع من الصرف مرفوع ب. Dhamma, Ustaz. Nah, Mamnu min as-sarf ini pernah kita pelajari di jilid 1, hampir bagian-bagian terakhir. Mamnu min as-sarf marfu bid dhammah mansub bil mansub Fathah, bil fathah wa kasrah. majrur bil. Kalau mamnu min as-sarf itu artinya ismun la yunawwanu wa yujarru bil fathah, majrur dengan fathah. Nah, di Hmm. sini marfuun bid dhammah mansub
wa majrur bil kasrah. Afan bil fathah, afan bil fathah. Bil fathah. Marfu bid dhamma mansub majrur bil fathah. Jadi mamnu minas saraf terjemahannya pernah kita ambil yaitu ismun la yunawwan wa yujarru bil fathah. Isim yang tidak bertanwin. Jadi penulisan mamnu minas saraf itu dia tidak bertanwin dan dia majrur dengan fathah. Dan dia majrur dengan fathah. Jadi tetap mansubnya, marfu'nya tetap dhamma, mansubnya juga tetap fathah. Adapun majrurnya dia majrur bil fathah. Kebalikan dengan jama' muannas salim. Oh, belum tadi ya, Ismail. Baik, ini nomor 5. Terkum khamsah, jam muannas salim. Mana jam muannas salim? Jam muannas salim marfu bi Mu'annas salim. Mu'annas. Marfu bil fathah. Alif Ustaz ya. ya. Annas. Sana alif, iya. Jama' muannas. Muslimatun, muslimatin. Jama' muannas salim Mu'annas marfu muslimah. bid dhammah mansub wa majrurun bil kasrah. Hmm. Dhamma Ustaz. Ya, marfu bid dhammah mansub bil kasrah wa majrur bil Fathah. kasrah. Jadi kalau di mamnu minas sorof itu marfu bid dhammah, mansubnya tetap fathah. Nah, ini mansubnya tetap fathah kalau antum perhatikan. Mansub bil fathah. Anda perlu kasih tanda. Ini tetap mansubnya adalah fathah, tapi yang menyelisihi di sini majrurnya harusnya kasrah, tapi dia bil fathah kalau mamnu minas sorof. Nah, kalau jamak muannas salim, kebalikannya dia pakai kasrah. Marfu bid dhammah tetap mansub. Hmm. Mansub ini yang menyelisihi, yang anak kasih depan di atas. Mansub bil kasrah, harusnya dia mansub bil fathah. Asalnya. Cuman di jamak muannas salim dia mansub bil kasrah, adapun majrurnya majrur bil kasrah tetap. Baik. Ada pertanyaan di sini? Di soal. Tarak musittahati mithalan lil maksur. Waj'alhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula mansuban fil thaniyah في الثانية ومجرورا في الثالثة. هاتي مثالا للمكسور. ما معنى المكسور؟ المكسور هو الاسم المنتهي بالألف. Kita kembali ke belakang. Al-maksur itu. Ini al-maksur yang di sini. Huwa al-ismul mu'rabu. Al-ismul mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazimah. Maftuhun ma qablaha ini. Wal ismul ladzi akhiruhu aliful lazimah. Adapun sebelumnya dia adalah fathah maftuhun ma qablaha. Adapun al manqus yaitu al ismul mu'rabul ladzi akhiruhu yaun lazimah maksurun ma qablaha. Ini kasrah sebelumnya. Kalau di sini fathah sebelumnya maftuhun ma qablaha. Baik, contohnya apa? Kita kasih contoh dulu yang maksur. Apa contoh yang maksur? Baru kemudian kita masukkan ke dalam kalimat. Ada yang bisa?
Mustashfa. Mustashfa. Baik. Mustashfa. Baik, kita buat jumlah mufidah dari mustashfa. Yang pertama marfu. Mustashfa. Contohnya apa? Yang marfu. Contoh mustashfa yang marfu. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh mustashfa atau kata yang lain? Baik, al-mustashfa. Itu tulis dulu. Al-mustashfa. Tahya bil alif maksur. Al-mustashfa. Baik, apa kira-kira? Baik, misalnya al-mustashfa kabirun. Ini jumlah mufidah bukan? Jumlah mufidah bukan? Al-mustashfa kabirun. Jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah karena terdiri dari mubtada dan khabar. Itu paling sedikit di dalam jumlah mufidah. Di dalam bahasa Arab itu, kalimat sempurna itu terdiri dari mubtada dan khabar. Hmm, Terdiri dari mubtada dan khabar. Ini mubtada'nya al-mustashfa. Al-mustashfa ini marfu. Mubtada itu marfu. Mustashfa di sini. Mubtada marfu'un wa alamat raf'ihi dhamma al-muqaddarah ala al-alifi. Tab mansub. Kita jadikan mustashfa menjadi mansub. Contohnya, contohnya misalnya bana itu, mana bana itu? Bana ya bani. Membangun. Bana itu bana itu mustashfa. Saya telah membangun sebuah rumah sakit. Banaitul mustashfa. Banaitul mustashfa. Saya telah membangun sebuah rumah sakit. Apa yang dibangun ini maf'ulun bih. Itu mustashfa. Ini maf'ulun bihnya. ما الذي يبنى يعني المستشفى المستشفى هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. طيب مجرور. ذهبت إلى المستشفى. طيب ذهبت ذهبت إلى المستشفى. المستشفى هنا اسم مجرور. اسم مجرور مجرور بإلى. Ada ila di sini, ada huruf jar. Maka di sini mustashfa di sini isim majrur majrurun bi ila wa alamatu jarhi الكسرة. al kasra al muqaddarah. Baik. مقدر. Ada contoh lain mustashfa? Contoh lain dari isim maksur?
Contohnya adalah misalnya al-fata. Al-fata. Zahabal fata ilal madrasati. Al-fata huna fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhamma. Zahabal fata, pelaku di sini fa'il. Marfu wa alamatu rafihi dhammatul muqaddara alal alifi. Ra'aitul fata fil madrasati. Ra'aitul fata fil madrasah. Ra'aitu fi'il wa fa'il. Amma al-fata huna maf'ulun bihi wa alamatu nasbihi al-fatha al-muqaddara alal alif. Ra'aitul fata karena maf'ulun bih di sini fata objek maka dia berharakat fathah dan fa'il mubtada khabar selalu marfu kemudian fa'il juga dia selalu marfu adapun maf'ulun bih dia selalu mansub. Salamtu 'alal fata fil masjid. Saya bersalaman dengan seorang pemuda di masjid. Salamtu 'alal fata. Saya menyalami seorang pemuda di masjid. طيب في سؤال أو من يعطينا مثالا آخر. طيب إن كان ما في مثال أن نأتي بمثال للمنقوص. نعم. هاتي مثالا للمنقوص الثابت الياء الثابت الياء وأدخله إلى ثلاث جمل أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. نفس السؤال. السؤال السادس. هات مثالا للمنقوص. مثال للمنقوص مثلا ماذا؟ المنقوص هو الاسم المعرب الذي انتهي بالألف لازمة بالياء لازمة مجرور ما قبلها. Gimana? Ada contohnya? Yang berakhiran dengan ya, sebelumnya kasrah. Sodiki. Sodiki. Bukan ya di situ ya ya mutakallim ya di situ. Misalnya apa? Kalau di atas kan al-mustashfa itu berakhiran dengan alif. Alif itu ada Ya. dua, ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Ada alif maksuro, ada alif mamduda. Yang alif mamduda itu contohnya al-aso yang kemarin. Wadduha ini maksuro. Wadduha, ad-duha, maksuro. Alif bengkok. Taib, mankus contohnya mankus. Mangkus. Apa artinya mangkus ini, Ustaz? Isim mu'rob yang berakhiran dengan ya, yang sebelumnya adalah kasra. Kalau di atas kan, kalau di al-maksur ini, isim mu'rob yang berakhiran dengan alif. Kita lihat di sini alif. Anda tunjuk di kursor. Kelihatan kursor anak? Kelihatan. Ini alif maksuro. Sebelum alif ini huruf fa. Fa ini berharakat fathah. Fathah. Kalau di al-mankus ini ada ya di sini. Ya di sini ada, ini kan alif. Tidak ada titik duanya. Kalau ada titik duanya itu ya. Yang mana sebelumnya, huruf sebelumnya berharakat kasrah. Mangkus. Contohnya, Al-muhami. nah,
Al-muhami, Ustaz. Baik, al-muhami. Sentun. Baik, al-muhami. Pengacara. Al-muhami. Nah, ini kan dia berakhiran dengan ya sebelumnya kasrah. Tapi apa kira-kira kalimatnya yang marfu al-muhami? Apa yang marfu contohnya? Ja'a al-muhami. Ja'al muhami ilal mahkamah. Atau ja'al muhami. Ja'al muhami ilal qadi. Nah, ini udah dua ini. Ilal qadi. Seorang pengacara datang kepada seorang hakim. Mungkin ada sesuatu di balik layar. Taib. Ja'al muhami ilal mahkamah. Mansubnya, kalau muhami di Ra'ai, sini, fa'ilun ra'aitu, marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatul muqaddar ala liya. Taib yang mansub apa? ra'aitul muhamiya. Taib. Ra'aitu, ra'aitul muhamiya ma'al qadi. Taib. Misalnya ma'al qadi, bersama qadi. Al-qadi. Sama Bersama hakim. hakim. Saya telah melihat seorang pengacara bersama hakim. Nah, bedanya di sini kalau di atas tadi semuanya adalah muqaddara, muqaddaratun bidhamma alal alif. No. Di sini mubtada marfu'un wa alamat rafihi dhamma, dhammatul muqaddara alal alif. Kalau di sini banaitul mustashfa, mustashfa di sini maf'ulun bihi mansuban wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddara juga, al-muqaddara juga. Dhahabtu ilal mustashfa. Al-mustashfa di sini yaitu ism majrur, majrurun bi ila wa alamatu jarhil kasra alal alifi. Ya, kasra, kasratul muqaddar alal alif. Kasra muqaddara juga di sini. Jadi semuanya ke muqaddara kalau di al-maksur. Tapi kalau di al-manqus, maka ketika dia mansub, maka dia mansubun bil bimada. Apa di sini? Mansub. Ra'aitul Fathah. mansubun bi fathatin zahira alal ya. Hmm. Dia mansub bi fathah. Kalau dia marfu tadi marfu bi dhammatil muqaddar. Baik, setelahnya majrur, Salamtu alal muhami. ah, Salamtu alal muhami. takallamtu, Salamtu. Apa tuh? kallamtu. Alal muhami. Enggak, kalau kalam tuh tidak pakai alas. Oh, saya pikir salam pakai sin. Salam, iya boleh salam, iya Afan. Nah kira tadi kalam pakai kaf. Kalam yukallim. Baik, salam tuh asif asif. Salam tuh, Alal muhami. salam tuh ada salam tuh ada muhan. Saya mengucapkan salam pada Muhammad. Saya mengucapkan salam tuh alal Muhammad. Saya menyalami seorang Pengacara. pengacara. Maka Muhammad di sini isim majrur, majrurun bi ala, alamat jarrihi apa alamat jarnya? Iya. Alamat jarnya apa? Fathah dhamma Itu kasrah. ka- kasra muqaddarah. Kasrah muqaddar alal ya. Insyaallah.
Tapi jelas di sini ada lagi, yang mau kasih tambahan contoh. Tapi kalau anda ada, kita lihat ya nomor 8. Hati misalan lil mankus mahdhuful ya, mahdhuful ya wa adkhalahu wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula, mansuban fi tsaniyah, wa majruran fi tsalitsa. Kalau di sini mankus, tapi mankusnya di sini mahdzuful ya, mahdzuful ya. Kapan itu mahdzuful ya? Ada yang masih ingat mahdzuful ya? Nah, ini muham ini atau al-qadi ini, dia bisa dihapuskan ya-nya ini. Kapan? Saat Yang pertama, gairu mu'al. Yang kedua, coba kita kembali ke belakang. Nah, di sini. Wa qad yakunu mankusu mahdzuful ya nahu dhahaba qadin. Asalnya al-qadi, jadi qadin. Ya-nya dihapuskan. Ila muhamin, ila muhamin. Naqulu fil i'rabi hataini kalimataini fa'ilun marfu'un qadin fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'il mahdzuf. Muhamin majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratul muqaddar 'ala al-ya'il mahdzufa. Kapan dia mansub? Yang dia mansub yang pertama ini ada catatan kaki nomor 1. Kita lihat di sini. Tathbutu ya'ul manqus fi thalathi halatin wahya. Jadi dituliskan dengan ya-nya itu ketika dia beralif lam. An yakuna muhal bil alif wal lam. Dia beralif lam maka dia dituliskan dengan hmm, ini sedikit murojaah. Maka dia dituliskan dengan ya-nya di sini. Kasih tanda merah kali. Ini ada ya-nya. Kenapa ada ya-nya? Karena di sini dia beralif lam. Di sini dia beralif lam. Jelas ya? Anak kasih besar layarnya. Malah pecah. Jelas ya, begitu? jelas Ustaz. Jelas ya? Hmm. An yakuna muhallan. Ini juga sebenarnya ini kan kus juga. Sama kayak fatan. Fatan kan ditulis kayak gini juga. An yakuna muhallan bil alif wal lam. Dia beralif lam. Kalau dia beralif lam maka isim al manqus ini hmm, diisbatkan, dituliskan ya-nya. Ya-nya itu musbata. Nah, dituliskan. Dia ada ya-nya kalau dia beralif lam. Yang kedua ayakuna mudhafan. Kalau dia mudhaf, dia bukan mudhaf ilaih ya, mudhaf. Dia mudhaf, ini mudhaf ilaih. Maka kalau mudhafnya itu ya qadi, maka di sini juga dituliskan ya-nya. Kenapa? Karena yang pertama ini ma'rifah dengan alif wal lam. Kalau di sini dia ma'rifah juga, kenapa dia ma'rifah? Karena dia sebagai mudhaf. Diidhafakan kepada isim akhar, maka dia ma'rifah. Jim ayakuna mansuban. Dia isim mansub. Ini kedua mudhaf tadi. Dia menjadi isim mudhaf. Atau yang ini pertama muhal bil alif wal lam. Yang kedua mudhaf. Yang ketiga dia sebagai isim mansub. Isim mansub bisa sebagai maf'ulun bih, isim inna, atau al-munada, atau kemudian apa kabar kana dan seterusnya. Ayakuna mansuban nahu sa'altu qadiyan. Sa'altu qadiyan. Ini kan tidak ada beralif lamnya, tapi dia pakai ya.
Kenapa dia pakai ya di sini? Karena di sini asalnya adalah mansub, Maksud. isim mansub, yaitu maf'ulun bih. Jadi ada tiga Ya. alman al-manqus itu dituliskan ya-nya yang pertama ketika beralif lam, kedua ketika dia mudhaf, dan yang ketiga adalah ketika dia sebagai mansub. Jelas di sini? Coba diulangi, ada tiga keadaan. Ustaz. Apa tadi? Ya Ditulis al-manqus. ya. Ya pada isim al-manqus. Ya. Terus tasbutu ya ul-manqus. Jadi ya pada isim al-manqus itu dituliskan pada tiga kondisi. Fi thalathi halatin. Pada tiga kondisi. Yang pertama, isim al-manqus itu dituliskan ya-nya ketika dia muhal bil alif wal lam. Ketika dia beralif lam. Ketika dia beralif lam, ini beralif lam, maka ini dituliskan ya-nya yang ini. Dituliskan ya-nya. Karena di sini beralif lam. Atau ba ayakuna mudhafan. Dia sebagai mudhaf. Maka di sini juga dia dituliskan ya-nya sebagai mudhaf. Mudhaf ilaih. Maf'ul bih. Yang ketiga, dia sebagai isim mansub. Oh, Contoh Mas. isim mansub di sini yaitu dia sebagai maf'ulun bihi. Maka di sini ya-nya juga dituliskan, tidak dihapuskan. Baik di sini ma'rifah maupun nakira. Ini kan jelas nakira ya, nakira. Tapi karena dia isim mansub maka dia dituliskan ya-nya. Yang pertama dan yang kedua, ini kedua-duanya adalah ma'rifah. Adapun Tapi yang pakai alif kedua, lam. nah, Pakai alif lam, Ustaz. iya pakai alif lam jadi kan ma'rifah. Tetap enggak, yang satunya kan enggak pakai alif lam. Yang ini tidak pakai alif lam karena dia diidhofakan kepada Makkah, maka dia menjadi ma'rifah. Oh iya. Nah, kalau yang ini dia nakira. Kalau yang ini dia nakira. Apa itu diidofahkan, Ustaz? Disandarkan ya. Disandarkan, disenadkan. Tapi jelas di sini? Atau masih ada pertanyaan? Baik, kita kembali ke tadi. Hati misalan lil mankus. Al-mahdhuful ya. Mankus yang ya-nya dihadaf. Berarti yang dihadaf ini yaitu pengecualian dari tiga tadi. Dia tidak beralif lam. Kemudian ketika tidak beralif lam dia bukan sebagai mudhof dan dia bukan sebagai isim mansub. Contohnya apa? Fadhol, ada yang bisa? Bisa kita pakai muhamin atau coba kita pakai kodin di sini. Misalnya ja'a atau zahaba. Nah, ini udah habis. Dari zahaba qadin. Zahaba qadin ilal mahkamah. Untuk lihat qadin di sini tidak beralif lam, dia juga bukan sebagai mudhof,
dan dia juga bukan sebagai isim mansub. Qadin di sini kedudukannya sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alamat Ad-dhammah. dhammatu Muqaddarah. qaddara ala 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 alamat hasbun. ala liya'i Ala, yang qadiyun. ala liya'il mahdzuf pada huruf ya yang ala sudah liya dihapus. Dihilangkan. Hmm. Yang sudah dihilangkan. liya mahdzuf. Zahaba qadin ilal mahkamah. Qadin huna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatul wa alamatu raf'ihi dhammatul muqaddarat ala liya'il mahdzuf ala liya'il mahdzuf. Baik, mansub. Ya, kalau mansub berarti dia harus pakai pakai ya. Iya, Masuk. Pak. Oke ya. Karena tadi kalau dia mansub itu salah satu syaratnya dia pakai ya beralif lam, mudhaf atau mansub. Kalau mansub berarti tidak mungkin kita hadafkan ya-nya di sini. Kita di sini Ro'a itu qadiya. ra'aitu Qadiya. qadiyan. Ra'aitu qadiyan. Qadiyan di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi apa? Apa alamat nasabnya ini? Fathah. Ya, fathah. Jadi sama kayak di atas tadi, kalau dia mansub beraitul muhamiyah, nah, jadi kalau di al-mankus itu, yang mansubnya itu dia fathah, fathah zahirah, bukan mukaddarah. Yang mukaddarah itu yaitu hanya di rafa dan jar, hanya di rafa dan jar. Adapun di hanya dhamma dan kasranya, adapun di itu mukaddarah, adapun fathahnya ya fathah zahirah. Nah, sama kayak di sini, yaitu itu qadian, qadian di sini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah ala liya. Fathah az-zahirah ala liya. Baik. Majrur contohnya marartu bi biqadin. Saya berjalan bareng dengan seorang hakim. Marartu biqadin. Kalau tadi di atas ya salam tu ala muhami. Di sini juga bisa kita katakan salam tu ala qadin. Salam tu ala qadin. Kita ubah bentuk lain. Salam tu ala salam tu ala qadin. Nah, qadin di sini isim majrur wa alamatu jarhi. Apa alamat jarnya? Kasrotain. Kasrah. Wa alamatu jarhi al kasrah. Al Maksur. enggak. Kalau di sini tadi Kasro muqaddar. kasrah mukaddar. Kalau di sini kasrah mukaddar ala liya. Kalau di sini kasrah Alali. ala Do. bukan. Kan tadi ada yang kita Ya. lakukan di sini. Ya. Ala kat. Ala liya ya apa? Ya. Zufa. Ya al-mahdzufa. Ya yang sudah dihapuskan. Yang dihilangkan. Sebenarnya ada dhamma, ada kasrah di ya yang sudah dihapuskan. Cuman dia dihapuskan karena bukan dari tiga isim yang kita sebutkan tadi. Yaitu dia tidak beralif lam, dia bukan isim mansub, dia bukan apa? Dia bukan mudhaf. Maka dia ya-nya dihapuskan. Dan sebenarnya ada kasrah di situ, kasrah muqaddara di ya yang dihapuskan itu. Qadiyin. Makanya kita katakan di sini qadin di sini
Isim majrur wa alamatu jarihi al-kasra al-muqaddara ala al-ya'il mahdhuf. Karena di sini ya al-mahdhufa ada nah, hadza mahdhuful ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita masuk nomor 9. Nah, kalau nomor 9 itu al-munasabah, kalau di sini kemarin kita sampaikan yaitu kalau di al-maksur, maksur ini kemarin at-ta'adzur, tapi ntar itu kita. Ana sampaikan kemarin atau enggak, Ana lupa. I'rabnya ini i'rab ta'adzur. Kalau di sini i'rab thiqal di manqus. Kalau di mudhaf ila ya mutakallim di sini i'rabnya i'rab al-munasabah. Tapi ada pertanyaan di sini. Tapi kalau tidak ada kita coba cek berikutnya nomor 9. Siapa tahu ada pertanyaan setelah ini. Tapi hati misalan lil mudhafi ila ya'il mutakallim wa adkhilhu fi thalathi jumalin ala an yakuna marfu'an fil ula wa mansuban fil thaniyah wa majruran fil thalitha wa majruran fil thalitha. Jadi masih mirip-mirip kayak tadi. Masih mirip-mirip kayak tadi. Tapi apa contohnya yang bisa? Sodiki. Hah? Sodiki. Sadiki. Baik. Betul sadiki. Eh, Apa contohnya sadiki? Yang marfu. Sodiki. Ja'a sadiki. Ja'a sadiki. Ja'a sadiki ila Ilal baiti. Mustafa. Ja'a sadiki ila baiti. Misalnya, Ila baiti. temanku datang ke rumahku. Ja'a sadiki ila baiti. Ila Ya baiti iya. ams. Pakai iya ya, Ustaz. Maka Kalau ini sadiki. ya apa ini, Ustaz? Hah? Kalau iya pada kata baiti ya apa namanya, Ustaz? Ya al-mutakallim. Oh sama juga. Enggak, beda. Antara sodiki dengan baiti ada ya-nya, Ustaz. Maksud saya. Sama-sama. Ya mutakallim. Cuman kedudukannya beda di sini marfu, di sini majrur. Oh, iya. Nah, Karena ada huruf jar. nah. Kalau ya di sini dia berharakat kasrah, sukun. Karena dia ya mutakallim. Karena di sini hati misalan lil mudhaf ila ya il mutakallim. Ya mutakallim itu dia berharakat sukun. Kalau di sini tadi di al manqus ini dia tidak berharakat. Di sini tidak berharakat. Hmm, Karena kalau dia ini ada ada. sukunnya, Ustaz. Hah? Kalau yang sodiki ada sukunnya. Ya, ada sukun. Kalau di sini tidak ada sukun ataupun doma karena di sini dia dhammatul muqaddar. Jadi tidak bisa kita tulis di sini sukun. Walaupun kita sukunkan dalam membaca ini al-qadi, sukun kan kedengarannya. Cuman ada Nah, di sini kan misalnya di sini ism majrur wa alamatu jarihi. Contohnya muhami di sini fa'ilun marfu. Kalau marfu berarti dia dhamma. Dia dhamma di sini harusnya, bukan sukun. Jadi al-muhamiu. Jadi cara penulisannya di sini tidak pakai sukun. Kalau di ism al-manqus. Kalau al-maksur itu jelas dia alif. Nah, alif ya tidak pakai sukun juga. Yang pakai sukun itu hanya di sini. Dia mutakallim. Ja'a sodiki sodiki di sini. Apa kedudukannya dalam i'rab? fa'il. Fa'il marfu wa alamat raf'ihi
Dhamma Ummah. mukad- Muqaddarah. muqaddar. Dhammatul muqaddarah. Ala, Alaya. bukan. Ya, itu dof ilaih. Ala, ala qaf. Muqaddarah. Ala qaf. Ala apa, Ustaz? Qaf. Sodikun. Sodiki, jadinya sodiki. Oh, Kan asalnya ja'a sodikun li. Itu asalnya. iya. Kalau kita gabung jadi ja'a sodiki. Ya, susah ya. Kalau tidak dihilangkan. Ala qaf. Nggak bisa kita mungkin, nggak bisa kita katakan sodikui. Nggak ada bahasa Arab sodikui. Kita hada baitui, hada kolamui, hada kitabui. Maka orang-orang Arab ketika seperti ini ada ya, pasangannya ya apa? Kasrah. Maka kalau ada ya di sini kebanyakan di sini dikasih kasrah sebelumnya untuk memudahkan. Sodiki, baiti, kitabi, kolami, dan seterusnya. Nah, maka di sini namanya al-munasabah, al-munasabah disesuaikan. Al-munasabah disesuaikan lisannya, bukan sodikui, tapi sodiki disesuaikan dengan ya. Nah, kalau di atas tadi kan anak bilang di sini asikol. Kalau di al-manqus, kalau di al-maksur ini at-ta'adzur, at-ta'adzur. Memang dia nggak bisa dikasih harokat sama sekali di sini. Ketika kita kasih harokat sukun, misalnya al-mustashfa, jadi ada hamzah yang mati seperti seakan-akan ada hamzah yang mati, mustashfa. Kalau kita kasih harakat fathah, salah juga. Mustashfa'a, mustashfa'i. Kita kasih harakat kasrah. Kita kasih harakat dhamma, mustashfa'u. Dan ya itu ta'adzur namanya, ta'adzur. Dia memang sama sekali tidak bisa dimasuki oleh harokat. Tapi kalau di Al-Manqus ini dia masih bisa. Cuman berat di lisannya orang Arab. Tapi kalau di lisan kita mungkin bisa. Ja'al muhamiu. Muhamiu. Ja'al qadiyu. Tapi di orang Arab itu berat di lisan mereka untuk mengucapkan seperti itu. Ja'al qadiyu. Kalau di Al-Manqus ini namanya athiqal, sakil fil lisanihim. Tapi kalau dia Al-Mutakallim di sini dia munasabah, al-munasabah, penyesuaian. Taib ja'a sodiki ila baiti. Kemudian mansubnya, Roa itu sodiki. taib pakai ro'an. Ra'aitu sodiki. Ra'aitu sodiki. Fil masjidi. Fil masjid misalnya. Ra'aitu sodiki fil masjid. Ra'aitu sodiki fil masjid. Baik, sodiki di sini. Baik, kita lanjut dulu ke majrurnya. Yang majrurnya, misalnya salam tuh. Salam tu ala. Kalau jelas tuh ma'as sodiki fil masjid. Salam tu. Oh, Jelas tuh jelas. Ma'a. Sodiki. salam tuh jelas tuh ma'as sodiki fil masjid. Tapi sodiki di sini, sodiki yang pertama ini yang anak kasih tanda kursor. Ja'a sodiki sodiki di sini fa'ilun marfu wa alamatu rafihi dhammatul muqaddara al-qaf man'an min dhuhuriha munasabah wal ya wa huwa mudhaf wal ya mutaqaddim huna mudhafun ilaihi mabni la mahalla lahu mudhafun ilaihi mabni fi mahalli jar'in. Kemudian sodiki, ra'aitu sodiki, sodiki di sini adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatha. Alamatu nasbinya di sini fathah muqaddar ala al-qaf.
على القف صديقي. Tadi koi. فتحة مناسبة على فتحة المقدرة على القف، وهو مضاف، والياء هنا مضاف إليه. جلست مع صديقي. صديقي di sini اسم مجرور. صديقي di sini Kasrah muqaddar. مضاف إليه. صديقي di sini مضاف، مع di sini مضاف. صديقي di sini مضاف إليه. مع di sini ظرف وهو مضاف. Kemudian صديقي. صديقي di sini مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على القاف. Kasrah al-muqaddara alal qaf. Ada kasrahnya di sini, kita lihat. Ada kasrah di sini toh, sedikit. Tapi ini mereka bilang kasrah al-muqaddara. Ya, kenapa itu, Ustaz? Kasrah al-muqaddara. Bukan zahir. Bahwa mudhaf wal ya di sini mudhafun ilaihi mabniun. Mudhafun ilaihi mabni fi mahalli jar. Ya mutakallim. Di sini ya mutakallim. Ya sukun. Tapi kenapa di sini kita udah jelaskan kemarin bahwasanya di sini ada dua pendapat. Di sini ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di sini dari ulama nahwu. Mereka mengatakan di sini fathah zahira ini loh, jelas zahir. Tapi ada yang mengatakan enggak, jumhur loh, nahwiyin mengatakan, eh, jumhur, kebanyakan ulama nahwu mengatakan enggak. Kasrah di sini itu karena adanya ya mutakallim di sini. Bukan karena adanya huruf, bukan karena dia kedudukannya majrur. Maka itulah yang kebanyakan dipakai oleh ahli nuhat, ahli nahu. Ya, di sini dijelaskan tadi, ya, kita udah coret-coret. Hmm, Ya, ya. Di sini yara ba'dun nuhat anna hadzal kasra zahira. Mana itu yang kedua? Bahwa kasrah ini adalah zahira kata mereka. Mudhaf ilayya mutakallim zamili. Tapi kita lihat nomor ketiga, zumalai di sini. Kita lihat kalimatnya da'a jaddi. Jadi di sini fa'il, ustadi. Ustadi di sini maf'ulun bih. Kemudian ma'a di sini mudhaf, zarf wa mudhaf. Kemudian zumala'i di sini adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kan selalu majrur. Mereka mengatakan bahwasanya kasrah di sini itu kasrah zahira, kasrah zahira. Kemudian di i'rab di sini mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarhihi kasrah muqaddara. Kata mereka kasrah muqaddara. Wal ya mudhafun ilaih. Adapun ya-nya ini ya mutakallim di sini adalah mudhafun ilaih, ya mutakallim di sini. Nah, ini ada catatan kaki yang kedua. Di sini katakan yara ba'dun nuhat anna hadhil kasra zahira. Bahwasanya kasrah di atas itu adalah kasrah zahira, bukan kasrah muqaddara. Tapi ini sebagian nuhat, nahwiyun. Nuhat itu artinya nahwiyun, ulama-ulama nahwu. Sebagian ulama ba'dun nahwiyin, ba'dun nuhat, sebagian ulama-ulama nahwu. Nah, itu dia tadi. Daripada pertanyaan, betul. Daripada pertanyaan, udah azan. Azan, Ustaz. Hmm. Hmm. Set Hendrik. Baik, kalau gitu kita cukupkan ya. Tuh, udah azan. 2 menit lagi. Atau ada pertanyaan? Siapa tahu ada pertanyaan setelah azan kita lanjutkan. Jangan, Ustaz. Hmm. Baik, kita tutup kalau gitu ya. Nah, Barakallahu fikum jami'an. Syukran ala husni istimamikum wa istimaikum. Barakallahu fikum. Dan nakhtim bila kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.